Oke, jadi kita masuk ke materi slide video terbaru, yaitu tentang stoikiometri larutan ya. Jadi di stoikiometri larutan ini ada 3 materi penting yang akan dibahas, yaitu ada konsep mol, ada kadar zat, sama reaksi pembatas. Nanti untuk konsep mol sama reaksi pembatas ini akan jadi satu kesatuan latihan soal untuk memperjelas dari materi ini lewat video penjelasan latihan soal ya. Nah, di materi stoikiometri larutan ini, di kadar zat itu akan berhubungan dengan yang namanya ada rumus empiris dan rumus molekul. Jadi kita masuk ke slide yang baru aja. Nah, sebelum membahas konsep mol, itu ada istilah massa atom relatif dan massa molekul relatif. Biasanya massa atom relatif ini kalian bisa lihat di tabel sistem periodik, itu yang letaknya di pojok kanan atas. Nah, untuk mencari MR atau massa molekul relatif, itu merupakan hasil penjumlahan dari AR masing-masing atom penyusun dari sebuah senyawa dia atau unsur ya. Nah, kemudian untuk rumus konsep mol itu sekali lagi ada 4. Nah, di slide ini ditampilkan bagaimana mencari mol, bagaimana mencari volume STP, bagaimana mencari massa, molaritas, dan jumlah partikel. Jadi sekali lagi, di slide ini ditampilkan rumus tentang mol. Jadi kalian bisa perhatikan, mol bisa dicari dengan 4 cara ya di slide ini. Nah, khusus untuk volume, jadi volume tidak hanya ada volume STP ya. Kalau tadi volume STP itu rumusnya adalah mol dikali 22,4, tapi volume untuk 1 mol gas itu beda-beda. Bisa saja nanti volume dalam keadaan tekanan dan suhu tertentu, itu ada volume gas ideal namanya. Rumusnya adalah nRT per P, di mana T ini merupakan suhu, satuannya Kelvin, kemudian R ini adalah tetapan gas ideal. Nah, tetapan gas ideal itu 0,082. Kemudian ketika volume suatu gas itu dibandingkan dengan gas yang lain, kamu bisa cari dengan rumus Avogadro, yaitu volume dalam keadaan suhu dan tekanan tertentu biasanya soalnya. Itu masuk ke rumus Avogadro dia nanti. Oke, masuk ke slide berikutnya. Nah, sesudah kalian tahu konsep mol, jadi mencari mol itu seperti apa, nanti ada pembahasan khusus tentang rumus empiris dan rumus molekul. Apa perbedaannya? Kalian bisa lihat di slide bahwa rumus empiris ini perbandingan sederhana atau perbandingan terkecil dari atom-atom pembentuk sebuah senyawa. Nanti sebelum kalian mencari rumus empiris, itu kalian harus mencari molnya dulu dengan konsep yang ada di slide sebelumnya ya. Oke, kalian bisa lihat apa itu perbedaan rumus empiris dan rumus molekul. Nah, bagaimana langkah-langkah mencari rumus empiris dan rumus molekul? Kalian bisa lihat di sini. Pertama, cari massanya dulu, kalau seandainya diketahui persentasenya. Kemudian massanya itu kalian ubah ke satuan mol ya. Kemudian dari mol yang sudah kalian temuin, cari perbandingan mol tiap atom penyusun dari senyawa. Oke, contoh soalnya ada langsung penyelesaiannya di sini ya. Suatu senyawa C dan H mengandung 6 gram C dan 1 gram H. Bagaimana rumus empiris dan rumus molekulnya? Jadi di sini udah langsung ada contoh soal dan langsung ada pembahasannya bagaimana mencari rumus empiris dan rumus molekulnya. Kalian bisa lihat terlebih dahulu ya.
Pertama molnya udah, setelah ketemu molnya, baru ketemu yang namanya rumus empirisnya dulu. Baru dikaitkan dengan MR, baru ketemu rumus molekulnya. Nah, selain pengkaitan antara rumus empiris dan rumus molekul, nanti akan dikaitkan juga dengan kadar zat. Nanti ada lebih jelasnya lagi lewat video latihan soal, itu akan dijelaskan bagaimana juga mencari rumus empiris dan rumus molekul ya. Oke, kita lanjut aja ke slide berikutnya. Bagaimana caranya menentukan persentase atau kadar sebuah zat. Nah, rumusnya sudah disiapkan di slide ya. Bisa menghitung kadarnya, bisa menghitung masanya. Model soalnya juga sudah ada di slide. Misalnya pada senyawa air dan urea. Bagaimana mencari persentase atau kadar zat penyusunnya masing-masing. Kalian bisa lihat di slide teknik atau caranya. Oke. Misalnya mencari persentase H dan persentase O pada senyawa H2O. Mencari persentase CONH pada senyawa urea, CONH22. Rumusnya ada di slide sebelumnya ya. Nah, materi yang terakhir yaitu tentang reaksi pembatas. Jadi reaksi pembatas ini sangat berkaitan dengan konsep mol, sangat berkaitan dengan penyetaraan persamaan reaksi nanti. Jadi sekali lagi, materi ini akan banyak dibahas lewat video penjelasan latihan soal ya, bagaimana langkah-langkah mencari reaksi pembatas. Jadi di slide sudah dijelaskan. Harus setara dulu persamaan reaksinya, cari masing-masing molnya. Bandingkan mol dengan koefisiennya. Koefisien dari reaksi atau koefisien yang di kiri tanda panah. Setelah kamu bandingkan, hasil terkecil itulah reaksi pembatas. Nah, reaksi pembatas ini adalah reaksi yang habis bereaksi. Ketika reaksi berlangsung, artinya reaksi yang habis duluan bereaksi. Nah, untuk contoh soal. Oke, masuk ke materi berikutnya ya. Jadi ada kaitan ini juga, mol, kadar zat, dan rumus empiris beserta rumus molekul. Jadi di sini misalnya contoh soalnya, Rudi membakar 4,5 gram sampel organik mengandung CH dan O. Jika menghasilkan 6,6 gram CO2 dan 2,7 gram H2O, tentukan rumus empirisnya dan rumus molekulnya jika MR dari senyawa yang dibakar tersebut adalah 180. Nah, teknik awalnya adalah kita masuk ke materi kadar zat ya. Jadi di CO2 kita akan mencari massa C-nya. Caranya, C-nya ada satu di sini, yaitu 1 kali ARC per MR CO2 kali massa CO2. Itu dulu. Kemudian masukkan angkanya 1 kali 12 per MR CO2, 12 tambah 2 kali 16, ini masing-masing AR-nya, kali massa CO2-nya adalah 6,6. Masuk 12 per 44 dikali 6,6. Oke, jadi hasilnya adalah 1,8 gram. Untuk massa C-nya saja ya. Kemudian kita cari massa H.
Ini kalian bisa cari lewat H2O. Tekniknya sama, yaitu sama dengan H2O hanya ada 2 kali 1 per MR H2O 2 tambah 16 kali massa H2O-nya yaitu 2,7. 2 per 18 kali 2,7. Ini kalian bisa coret, ini hasilnya 9, 2,7 bagi 9 itu hasilnya 0,3 gram. Nah, jadi dari perhitungan ini kita dapatkan yaitu massa C dan massa H-nya. Tapi sampel itu mengandung C, H, dan O. Nah, massa O-nya kalian bisa cari dengan cara mengurangi saja. 4,5 dikurang hasil pertamanya 1,8 tambah 0,3. Itu 2,1, 4,5 kurang 2,1 hasilnya adalah 2,4 gram. Nah, jadi massa masing-masingnya sudah ketemu nih. C, H, dan O. Oke, setelah itu kalian cari molnya masing-masing. Mol C, mol H, dan mol O-nya. Caranya, mol C-nya berarti gram per AR-nya. Gram yang kamu ketemuin 1,8 per AR-nya adalah 12. Nanti hasilnya adalah 0,015. Kemudian untuk H-nya juga sama. Gram per AR, gramnya yang kamu ketemuin 0,3 per ARH itu 1. Hasilnya adalah 0,3. Kemudian untuk O-nya yaitu 2,4 dibagi 16. Ini juga hasilnya 0,015. Nah, sesudah mencari mol, jadi massa sudah, molnya sudah, pilih mol terkecil untuk menyederhanakan. Jadi yang terkecil di sini adalah 0,015. Jadi semuanya dibagi 0,015. Ini juga dibagi 0,015. Nanti hasilnya adalah 1, 2, 1. Jadi rumus empirisnya adalah C-nya 1, H-nya 2, O-nya ada 1. Kalau mau lanjut nyari rumus molekul, kalian kurungin ini dulu. Kali N, lihat MR di soal yaitu 180. Ini tambahkan AR-nya masing-masing ya. 12 tambah 2 tambah 16. Kali N sama dengan 180. Berarti N-nya 180 bagi 30. Itu hasilnya adalah 6. Jadi rumus molekulnya adalah C-nya 6, H-nya 12, O-nya ada 6. Itu ini rumus glukosa ya. Oke, jadi ini teknik untuk mencari rumus empiris dan rumus molekul, erat kaitannya dengan kadar zat, maupun ada konsep mol juga di sini jalan ya. Oke, jadi silakan perhatikan dulu langkah-langkahnya. Oke, jadi kita lanjut ke contoh soal stoikiometri ya. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas materi konsep mol, persamaan reaksi, kemudian reaksi pembatas, kemudian ada rumus empiris dan rumus molekul beserta kadar zat ya. Jadi sekarang masing-masing contoh soalnya dikaitkan satu sama lain. Seperti soal ini, Kak sendiri akan mengaitkan materi konsep mol dengan reaksi pembatas ya. Jadi ada soal gas hidrogen sebanyak 672 liter diukur dalam keadaan standar. Bereaksi dengan 560 gas nitrogen menghasilkan amonia. Nah, jadi di soal ini akan banyak hal yang bisa ditanyakan ya. Langkah pertama, sebelum mengerjakan, jadi sekali lagi, soal ini berkaitan dengan dua hal, yaitu konsep mol dan reaksi pembatas ya. Jadi yang pertama kita buat dulu
persamaan reaksinya. Gas hidrogen itu H2 isi G, ditambah gas nitrogen itu N2, menghasilkan amonia itu NH3. Nah, sebelum menghitung, kita harus setarakan dulu persamaan reaksinya. Ini kita kaliin 3, hanya jadinya 6, ini hanya baru 3, ini kita kaliin 2. Jadi udah setara ya. Baru masuk kita ke konsep mol. Jadi sebelahnya kita cari molnya masing-masing dulu. Molnya si H2. Karena yang diketahui adalah volume STP. Oke ya. Jadi diketahui karena volume STP, volume yang diukur dalam keadaan standar. Jadi nyari molnya itu adalah mol volume STP dibagi 22,4. Yaitu 672 dibagi 22,4. Ini hasilnya adalah 30 mol. Kemudian kita cari mol N2-nya. Karena yang diketahui berbeda, kalau tadi volume STP, ini gram diketahui, kita pakai rumus gram per mr. Gramnya adalah 560. MR dari N2 itu 2 kali 14, 28. 560 bagi 28, itu hasilnya adalah 20 mol. Jadi langkahnya selalu, sekali lagi, kalau udah berbicara reaksi pembatas, persamaan reaksi, itu harus dalam wujud mol dulu kalian cari ya. Oke, molnya sudah ketemu, baru kita buat mula-mula reaksi sisa. Ini tadi kita ketemu 30 mol. Ini ketemu 20 mol. Dalam penentuan reaksi pembatas, jadi di video sebelumnya sudah kita bahas, langkah pertama persamaan reaksi harus setara, kemudian harus ada molnya. Bandingkan mol yang kalian temuin dengan koefisien 30 bagi 3, itu hasilnya 10, 20 bagi 1, itu hasilnya 20. Nah, hasil yang terkecil itulah reaksi pembatas. Tadi kan ini hasilnya 10 ya, jadi ini reaksi pembatas, yang sisanya adalah 0. Atau reaksi yang habis bereaksi. Di sini selalu berkurang, di sini bertambah. 30 kurang berapa hasilnya? 0. Itu kamu ketemu 30. Nah, untuk mencari yang lain, misalnya, mencari mol N2 yang sisa, koefisien yang dicari 1 per yang diketahui 3 kali molnya 30. Ini hasilnya 10. Kamu tinggal kurangi aja 20 kurang 10, hasilnya 10 mol. Ini juga sama kalau mencari mol yang di sini. Koefisien yang dicari per yang diketahui kali molnya 30. Ini hasilnya 20 mol. Ini juga ketemu 20 mol. Karena mula-mulanya di sini 0, kalian tambahkan. Nah, ingat konsep di R, koefisien yang dicari per yang diketahui kali mol yang pertama kali diketahui, yaitu yang sebagai acuan adalah pereaksi pembatas, ya. Nah, setelah molnya di sini ketemu, akan banyak hal yang mungkin ditanyakan. Bisa gramnya, tinggal kamu kaliin aja mol kali mr-nya. Bisa volume STP, yaitu mol dikali 22,4. Bisa juga jumlah partikel, yaitu molnya dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Bisa juga volume Avogadro yang konsepnya mol 1 per mol 2 sama dengan volume 1 per volume 2. Jadi sekali lagi, ketika kalian sudah menguasai MRS, itu banyak hal yang akan ditanyakan. Kalian dikaitkan dengan konsep mol yang di awal. Jadi yang terpenting di sini, kalian harus bisa mencari reaksi pembatas, kemudian mengoperasikan stoikiometrinya, ya. Setelah itu sekali lagi pertanyaannya itu sering ada gramnya yang ditanya, volume STP, jumlah partikel,
atau volume Avogadro. Oke, jadi ini ya untuk konsep bereaksi pembatas.